Ya. Nah, lalu kalau misalnya di sini, ini kan definisi turunan ya. Kalau yang tadi itu kan aturan nih. Kalau misalnya kita turunkan fungsi ini dengan aturan, sama seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya, berarti turunannya adalah 2x. Kita memindahkan pangkatnya ke depan, x-nya ini pangkatnya dikurang dengan 1, gitu. Maka jadinya 2x. Tetapi, kita juga bisa menyelesaikan fungsi itu dengan menggunakan definisi. Nah, ini definisinya. Kita menggunakan konsep limit. Definisinya apa? Turunan dari fungsi f itu sama dengan limit h mendekati 0, ya, h mendekati 0, lalu fungsinya apa? Fungsinya yang ini nih, dalam bentuk yang pecahan ini, ada fungsi, tapi variabelnya itu x ditambah h, gitu ya. Lalu yang ini dikurang dengan fx dibagi dengan h. Seperti itu. Nah, gimana caranya kita mencari turunan fungsi f ini dengan menggunakan definisi? Nah, ini prosesnya. Ya, silakan yang sambil ditulis untuk definisi turunan ini. Jadi bisa nanti untuk contoh berikutnya kita menggunakan definisi ini ya. Nah, jadi definisi fungsi itu adalah yang ini. Lalu kita disuruh mencari turunan dari fungsi x kuadrat. Kita punya fungsinya adalah x kuadrat. Maka fungsi kita itu sama dengan x kuadrat. Kalau kita masuki ke dalam definisi ini, maka kita tulis lagi limit h mendekati 0. Ini sama nih, kita tulis lagi sama seperti ini. Hanya yang berbeda adalah yang bagian ini. Karena bagian ini fungsinya ada penambahan h. Gitu ya, ada penambahan h. Artinya apa? Kalau kita punya fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat, maka f sama dengan x ditambah h, itu artinya adalah x yang di sini, x yang di fungsi sebelumnya, tinggal kita ganti dengan x ditambah h. Baru kita kuadratkan. Sini, nak. Tarik, tarik. Ini dicabut. Tinggal dikuadratkan sesuai dengan fungsi yang ada gitu ya. Jadi kita menggantikan fungsi x kuadrat ini dengan x ditambah h, karena ini kuadrat maka dikuadratkan gitu ya. Ini untuk bagian yang fx ditambah h. Sedangkan ini artinya apa? Sama seperti kita mencari nilai fungsi. Kalau kita punya fungsinya adalah x kuadrat, kalau kita disuruh mencari nilai fungsinya 2, maka sama dengan apa nilai fungsinya? Ketika fungsinya kita ganti x-nya dengan 2, maka sama dengan Fitri. Nilai fungsinya F2 sama dengan, maka kita ganti X-nya dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. 4. Dapatnya dari mana, Sarah? 2 dikuadratin. Iya, 2 dikuadratin sama dengan 4. Gitu ya. Sama seperti yang ini. Ini kita juga sama nih. Kita menggantikan nilai X itu, X yang di sini dengan X ditambah H. Gitu ya. Kita gantikan nilai X kita itu dengan X ditambah H. Maka sama dengan X ini, yang di sini, yang di soal kita ini, kita ganti dengan X ditambah H. Maka artinya X 2 ditambah ditambah H dikuadratkan. Seperti itu. Bisa ya? Paham ya kenapa jadi seperti ini? Yang ini? Tahu ya? Nah, lalu dikurang dengan fx. Fx ini kan ya fungsi kita semula nih. Dikuranglah dengan x kuadrat, baru dibagi dengan h. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Nah, Bisa, Ibu. x ditambah h dikuadratkan, apa artinya x ditambah h dikuadratkan? X ditambah H dikali X ditambah H. Iya benar, x ditambah h dikali x ditambah h. Sudah pada bisa ya, kita mengalihkan suatu, apa namanya, kita memfaktorkan, lalu kita kalikan, bisa ya? Kan itu artinya adalah x dikali dengan x, hasilnya adalah x kuadrat. X dikali dengan h, berarti 2h. 2, sorry, xh. Baru ini dikalikan lagi dengan ini, xh juga. Ini dikalikan ke sini, h kuadrat. Ini hx ditambah dengan hx, berarti kan 2h.
hx atau 2xh gitu ya, maka jadinya ini. Sedangkan h kuadrat adalah ini, gitu ya. Atau boleh juga kalau tidak mau menjabarkan itu bisa juga seperti ini. X dikuadratkan adalah X kuadrat. X dikali dengan H, XH. Kali dengan 2 berarti 2XH. Lalu yang bagian ini kita kuadratkan. H dikuadratkan maka sama dengan H kuadrat. Boleh juga seperti itu ya. Nah, lalu dikurang dengan X kuadrat. Baru dibagi dengan H. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu yang mana bisa X kita? kuadrat. Iya, benar. Yang ini dengan yang ini. Gitu, karena dia sama. X kuadrat yang satu lagi min X kuadrat. Kalau kita selesaikan, apa hasilnya? Apa hasilnya? X 2x Benar, 2X 2X tambah. tambah H kuadrat. X kuadrat dikurang X kuadrat, maka hasilnya sama dengan 0 ya. 0. Maka hasilnya tinggal yang ini, yang bagian yang ini saja nih. Gitu. Nih, 2XH ditambah H kuadrat H per kuadrat H. per H. Ya. Nah, kira-kira kalau bentuk ini ada lagi nggak yang bisa kita sederhanakan lagi? Bisa. Nah, H yaitu, kuadratnya. iya. Hanya ini, kan masing-masing ini kan memiliki H ya. Ini bisa kita bagikan dengan H. Maka di sini nih dia dikeluari hanya. Gitu. Maka H dikali dengan 2X ditambah H itu sama dengan yang ini nih, bagiannya sebelah kiri ini. Gitu. Jadi kita mengubah bentuknya tanpa mengubah nilainya, gitu ya. Nah, sehingga ketika bentuknya seperti ini bisa kita bagikan. Gitu. Maka jadinya 2X ditambah H. Sehingga ketika kita memiliki limit H mendekati 0 dari fungsi 2X ditambah H, maka hasilnya sama dengan H ini kita ganti dengan 0 gitu. Maka sama dengan 2x. Sampai sini bisa dipahami? Kalau yang di limit yang minggu lalu itu kan kita pelajari eh, limitnya itu kan x mendekati 0 ya. Maka kita memasuki nilai x-nya itu, kita memasuki yang nilai x mendekati 0 itu ke dalam x. Kalau ini kan hanya mendekati 0. Maka di fungsi ini yang bagian variabel x itu yang kita ganti dengan 0. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Berdasarkan, Ibu. Bisa, oke, Ibu. berdasarkan definisi fungsi, maka kita mendapatkan turunan dari fungsi X kuadrat tadi adalah 2x. Sehingga ketika kita disuruh mencari nilai fungsi dari turunan ini, maka tinggal kita masuki 2 ini ke dalam X ini. Gitu. Gitu ya. Maka jadinya 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. 4. Gitu. Tapi kalau kita punya X-nya itu kita suruh ganti dengan 0, maka sama dengan 2 dikali 0. 0. maka hasilnya adalah 0. 0. Tapi kalau kita ganti nilai turunannya dengan min 3, maka sama dengan? Min 6. Iya benar, min 6. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ya, Ibu. berarti artinya apa? Kita bisa mencari turunan dari suatu fungsi ini dengan aturan yang tadi di slide pertama yang Ibu buat, yang Ibu sudah jelaskan bahwa kita bisa menurunkan fungsi itu dengan cara kita pangkatnya pindahkan ke depan, lalu pangkat dari variabel itu kita kurang dengan 1 gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan definisi ya, yaitu turunan dari fungsi itu sama dengan limit untuk H mendekati 0, fungsinya adalah X ditambah H dikurang dengan fungsi kita baru dibagi dengan H. Seperti itu. Jadi ini bisa dengan cara ini, pasti hasilnya juga tetap sama, gitu ya. Oke, contoh kedua. Silakan cari turunan dari suatu fungsi 3x pangkat 3.
dengan aturan. Maka hasilnya adalah kalau dengan aturan 9x pangkat 2. iya benar. Berarti yang pangkat di sini pindahkan ke depan. Berarti 3 dikali 3, 3-nya ini tetap. Lalu kalau kita tulis lagi variabel berpangkat 3, jangan lupa dikurang dengan 1. 1. Maka sama dengan 9x pangkat 2. 2. Tuh. Bisa ya? 2. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini menggunakan aturan. Tapi bagaimana kalau menggunakan definisi? Silakan dicoba. Kalau definisi gimana? Hasilnya sama nggak? Berarti kan kita menggunakan rumus yang ini. Berarti limit H mendekati 0. Lalu kita menggantikan nilai fungsi kita dengan X ditambah H. Maka sama dengan apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? X ditambah H yang mau kita gantikan ke dalam fungsi ini, bagian mana yang kita gantikan dengan X ditambah H? Ada yang tahu? Kita mau menggantikan nilai dari fungsi kita ini. Kita punya fungsi ini ya. Ini fungsi kita. 3x kuadrat. Kita mau menggantikan dia dengan nilai yang ini nih. Nah, maka jadinya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Sama seperti yang tadi. Berarti 3x iya tambah 3x tambah H. iya ditambah. Jangan lupa X bikin kurung dulu ya. X ditambah H. pangkat 3. Iya benar. Jadi bagian yang ini X ditambah H ini cukup kita menggantikan ke nih ke dalam X ini. Gantikan nilai X ini. Nah, kalau misalnya fungsinya ada X lagi di sini, berarti tambahkan lagi dengan ditambah dengan X ditambah H, kayak gitu. Berarti pokoknya yang ada variabel X gantikan dengan X ditambah H. Gitu ya. Nah, lalu dikurang, fungsi kita apa? 3X 3x pangkat 3, baru kuadrat dibagi pangkat 3. dengan H. gitu. Ya udah, tinggal diselesaikan aja. Berarti X ditambah H ini jangan lupa dipangkalkan 3, dikalikan sebanyak 3 kali, baru disederhanakan dengan menggunakan dengan 3X pangkat 3 per H. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Yuk kita selesaikan di set berikutnya ya. Berarti kita punya fungsi 3X pangkat 3. Tadi kita dapatnya turunannya itu dengan menggunakan aturan adalah 9x kuadrat. Gimana kalau kita membuktikan dengan definisi, yaitu limit H mendekati 0, berarti kita ganti X-nya dengan X ditambah H pangkat 3, ya, baru dikurang dengan 3X pangkat 3, baru dibagi dengan H. Maka sama dengan limit H mendekati 0. Berarti 3 dikali dengan X ditambah H, dikali dengan X ditambah H, dikali dengan X ditambah H. Itu kan artinya kan X pangkat 3 itu? Yang ini? Iya, Bu. Ini. Yang Iya, bagian Bu. ini. Kan artinya ini nih. Kita mengalihkan X tambah H itu sebanyak 3 kali. Seperti itu ya. Baru dikurang dengan 3X pangkat 3. Baru dibagi Iya. dengan H. Maka kira-kira hasilnya apa? Ada yang tahu nggak? Yang bagian yang kuning ini yang Ibu kuningkan. Kalau kita kalikan hasilnya apa nih? Kalau yang ini aja, hasilnya adalah X yang dua ini. kuadrat Iya, X kuadrat. Lalu, tambah 2x H. iya ditambah 2XH ditambah, H kuadrat. iya, A kuadrat. Baru kita kalikan lagi dengan X ditambah, tambah H. Dikurang 3X pangkat 3. Baru dibagi dengan H. Gitu ya. Maka sama dengan limit H mendekati 0, berarti 3 boleh X kita kuadrat. masuk ke dalam atau kita kalikan dulu yang ini ke sini boleh. Berarti X pangkat 3 ditambah ini ke sini
X kuadrat H, gitu ya. Lalu ini dikalikan dengan X, berarti 2X kuadrat H, benar? Benar nggak? Kalau ini kita kalikan dengan X, hasilnya adalah 2X kuadrat H, Benar. benar. Kalau ini kita kalikan ke H, jadinya? 2X H kuadrat. Iya, benar. Itu terkuatkan pula. 2X H kuadrat. Apalagi? Masih ada yang belum kita kalikan? Yang H. Iya, yang H. Berarti, biar beda ya. Berarti H kuadrat dikali dengan X, berarti X X H H kuadrat kuadrat. ditambah H pangkat H pangkat 3. 3. Baru dikurang dengan 3. X pangkat 3. Dibagi dengan, nah ini emang nggak panjang ya, karena dia pangkat 3 tadi. Oke. Nah, selanjutnya ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Artinya sederhanakan itu adalah kita bisa menyatukan yang sejenis. Kira-kira yang sejenis itu yang mana? Ini ada nggak kawan yang sama-sama X pangkat 3? Ada? Nggak ada, Bu. Dia hanya sendiri. Berarti artinya kita tuliskanlah dia lagi di bawah. Karena dia tidak ada yang lain. Kayak gitu ya. Lalu ditambah. Kalau yang bagian ini ada nggak yang sama? Ada nggak yang sama dia? Nggak ada, Bu. Oh, ini nggak ada juga. Nggak ada. X kuadrat H. Nggak ada ya? Berarti kita tuliskan lagi. X. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak, Bu. Ada. Ada. Ini. Tapi itu ada duanya, Bu. Itu arti sejenis. Artinya sejenis itu seperti ini ya. eh Bentar, Ibu tandakan dulu. Jadi walaupun dia ada 2 di depannya, itu arti sejenis seperti ini. 2X ditambah X kuadrat ditambah 3X dikurang X pangkat 5. Mana yang sejenis dari 4 suku ini? Ada yang tahu nggak yang sejenis 2X itu? sama X kuadrat. 3X. Yang sejenis itu adalah yang ini. Aduh, 2X salah-salah. Bentar. sama 3X. Yang sejenis itu adalah 2X dengan Oh, 3X. Artinya sejenis itu variabelnya sama. Nih, dia berpangkat 1, ini juga berpangkat 1. Ini 1. sejenis namanya. Nah, kalau yang ini, kan dia sama-sama variabel X berpangkat 2 sama. H. Nih, siapa nih yang mencoret nih? Sama ya. Ntar Ibu Eli keluarkan dulu. coret. Oke. Karena kalau misalnya dicoret itu harus dikeluarkan dulu. Nggak bisa kita lanjutin. Oke ya. Nah, jadi ini sama-sama dia berpangkat X kuadrat. Benar? Benar ya, Benar. dua ini. Kita perhatikan lagi. Oh, di sini ada H. Cari yang dia ada X pangkat 2 juga, ada H juga. Berarti kan cuman ini sama ini. Ada yang lain nggak? Nggak Nggak ada. ada, Bu. Nggak ada. Kalau yang ini kan dia X-nya berpangkat 1, hanya yang berpangkat 2. Kayak gitu ya. Maka itulah yang sejenis. Nah, berarti kalau sejenis tinggal kita yang ini kita tambahkan dengan ini. Berarti yang bagiannya mana yang artinya kita menambahkan di sini sebenarnya dia ada koefisiennya, yaitu 1 1. gitu ya. Jadi 3. 1 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 3. 3. 3X Bagian yang kuadrat. itunya kita tulis lagi seperti H. itu. Nah, kalau sama seperti yang ini, berarti hasilnya sama dengan 2 tambah 3 5. 5. Variabelnya sama-sama X gitu ya. X. Maka 5X. Nah, gitu. Nah, selanjutnya mana lagi yang dia ada yang sama? 2X H 2X H kuadrat. kuadrat. 2X H kuadrat dengan X H X H kuadrat. H kuadrat. kuadrat. Kalau kita selesaikan, hasilnya adalah 3X H 3X kuadrat. H kuadrat. iya, benar. Kalau yang terakhir, H pangkat 3 ada kawannya nggak? Nggak ada. Tidak, Nah, Bu. berarti kita tuliskan lagi. Nah, bagian ini ya udah kita gabungkan aja dia. Gitu. Kita gabungkan, tapi dia belum dikalikan ya. Berarti belum bisa kita gabungkan. Karena ini harus kita kalikan dulu ke dalam. Gitu ya.
baru dibagi dengan H. H. Maka sama dengan limit H 3X mendekati 0, kalikan ke dalam. Berarti 3X 3X pangkat 3 kuadrat ditambah 3X ditambah 3X ditambah, tambah 9XH kuadrat iya, X kuadrat H ditambah ditambah 9X 9XH H kuadrat kuadrat ditambah ditambah 3XH pangkat 3. 3H kuadrat. Oh, H H pangkat kuadrat 3, sorry. H pangkat 3 baru dikurang dengan 3X pangkat 3X. 3. Baru kita bagi dengan H. Kira-kira ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada nggak yang sejenis lagi? Ada Ada. 3X dengan 3X, Bu. Iya, benar. Ini kalau kita selesaikan hasilnya sama dengan 0, gitu ya. 0. Karena ini positif, ini negatif, pasti hasilnya 0. Sehingga limit kita adalah 3X iya, 3X ditambah ditambah 9 9X kuadrat H H ditambah ditambah 9XH kuadrat 9X H kuadrat ditambah ditambah 3H kubi 3H kubi dibagi dengan H, Bu. tunggu dulu. Yang Eh, 3, yang X itu kok ada X kuadrat ya di sini ya? Iya kan? salah. Ini salah nggak? Iya, Bu. Iya, tadi Harusnya nggak ada ini nggak sih? Kayaknya ibu tadi mau menjelaskan Iya. sesuatu tapi ibu tertuliskan lagi kayak gitu. Gitu ya. Karena kalau misalnya itu ada tuh nggak ketemu nanti hasilnya. Berarti masalah nulis tadi ya. Nah, sama seperti yang tadi. Berarti karena masing-masing suku ini ada mengandung H, maka ini bisa kita coret nih. Nih, ini sisa 1. Ini sisa 2. 2 Maka limit kita adalah, 9X kuadrat ya, H, tapi kita bikin dulu. Dia sebelum dimasuki limitnya, berarti kan 9X X kuadrat kuadrat ditambah ditambah 9X H 9X H ditambah ditambah 3H kuadrat. kuadrat. Masih ingat cara mencari limit, yaitu metode pertama kita lakukan adalah substitusi. Substitusi. Berarti yang mana yang kita gantikan dengan 0? Bagian mana yang kita gantikan dengan 0? Variabel X atau H? Yang kita Yang gantikan H, H, H. benar. Yang ini kita gantikan dengan 0. Gitu ya. Maka kalau kita gantikan dengan 0, yang ini tetap X kuadrat, 9X maka yang ini kuadrat 0 di 0 sini. tambah 0 Iya, maka hasilnya adalah 9. X kuadrat. Sama nggak dengan yang tadi? Sama, Bu. Sama, gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Nah, Bu. ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi ya terkait definisi. Lalu ini notasi. Notasi dari turunan itu tidak hanya pakai F aksen, ya, bisa juga Y aksen. Karena kan fungsi itu kan kadang dibikin seperti ini ya. Nih, gitu. Maka ketika kita tulis dia F aksen ya berarti emang fungsinya mau diturunkan. Lalu kalau Y aksen sama aja gitu ya. Atau juga dituliskan seperti ini boleh juga. Atau dituliskan seperti ini boleh juga. Ini yang menyatakan notasi dari turunan. Gitu ya. Kita lanjut. Nah ini kalau fungsi kita itu konstanta, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis fungsi. Fungsi konstan, berarti kan ketika fungsinya itu adalah berupa bilangan, gitu ya, itu disebut dengan fungsi konstan, konstan. gitu ya. Berarti tanpa ada variabel, gitu. Ketika kita disuruh mencari turunannya, turunan dari ketiga contoh ini, maka hasilnya sama dengan 0, gitu ya. Nol. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya ditanya turunan dari fungsi min 100, maka turunannya adalah, Nol. iya, 0. Turunan dari min 5 fungsinya, maka turunannya sama 0. dengan 0 juga. Pokoknya kalau fungsi itu tanpa ada variabel, turunannya pasti 0. Bisa dipahami?
Bisa, Ibu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kalau ini aturan pangkat sudah Ibu jelaskan yang tadi bentuknya fungsinya X kuadrat itu, kan itu bentuk pangkat ya. Maka duanya pindahkan ke depan, lalu fungsi ini pangkatnya dikurang dengan 1. Ini dia definisinya. Aturannya yang bagian ini. Gitu ya. Jadi pangkat yang di sini, pangkat yang berada di sini kita pindahkan ke depan, lalu pangkatnya dikurang dengan 1, seperti itu. Ya, ini contohnya. Fungsinya adalah min 2 X pangkat 10. Min 2-nya tetap, berarti yang pangkat ini kita pindahkan ke depan, lalu X pangkat 10 kita kurangkan dengan 1. Berarti 2 dikali 10 sama dengan min 20. X 10 pangkat 1, 10 dikurang 1, maka X pangkat 9. Seperti itu. Bisa? Bisa ya? Bisa, Nah, Ibu. ingat, kalau akar ini kita bisa mengubah dia menjadi pangkat. Karena nilai akar itu sama dengan pangkat setengah. Gitu ya. Jadi kalau disuruh mencari turunan dari akar X, maka kita ubah dulu dia menjadi bentuk pangkat. Berarti X pangkat setengah. Prosesnya sama. Berarti setengahnya pindahkan ke depan, lalu pangkatnya dikurang dengan 1. Seperti itu. Satu lagi contohnya. Misalnya Ibu punya fungsi 5X pangkat min 2. Maka turunannya adalah, coba yang menjawab. Coba Wahyunda. Wahyunda, apa hasilnya Wahyunda? Kalau fungsinya adalah 5X kuadrat, turunannya apa? Wahyunda ada? Anju, ada Anju? Silakan kameranya dibuka semua ya. Berarti yang kameranya hidup, Ibu anggap memang hadir dalam perkuliahan hari ini. Silakan kameranya dibuka. Karena Ibu khawatir nih ketika dipanggil, ini emang sinyal yang bermasalah atau orangnya yang nggak mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang nggak tahu, bilang aja, Bu, saya nggak tahu, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Nggak bakal dimarahi, ya. Daripada diam-diam padahal dengar, dipanggil tapi pura-pura nggak dengar kayak gitu. Oke, silakan yang kameranya masih off, on-kan semua. Oke, silakan yang menjawab. Tan Kika lagi demam ya, Tan Kika? Lagi demam ya. Iya, iya, Bu. Cepat sembuh ya. Oke, coba yang menjawab. Tadi yang Ibu panggil tadi siapa ya? Apa pula tadi? Wahyuni. Wahyuni. Wahyuni, apa jawabannya? Wahyuni. Ya, Ibu. Ya, apa jawabannya Wahyuni? Kan ini kan dia bilang kalau aturan pangkat itu pangkat dari fungsi kita pindahkan ke depan. Ya, kita pindahkan ke depan, lalu pangkat yang di fungsi itu kita kurang 1. Maka hasil dari contoh ini apa? Min 10X pangkat min 3. Iya, benar. Berarti kan min 2 dikali dengan 5, X-nya min 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 1. min 10, X pangkat min 3. Min 3. Oke, Wahyuni. Coba satu lagi ya. Kalau soalnya itu
10 X pangkat 10. Maka turunannya adalah, coba yang menjawab. Coba gadis. Suara ibu terdengar nggak, gadis? Mutiara? Mutiara ada? Aduh, Yohana, coba Yohana. Apa hasil Yohana? Yohana Siagian. Tinggal kalikan aja pangkatnya itu ke depan Yohana. Berarti gimana Yohana? Suaranya nggak jelas. Min 3X dikali min 10. Iya, Weni. Berapa Weni? Gimana Weni? Min 3X dikali min 10 X minus 2. Itu yang mana sih? Yang ini nah. Oh, Ya, maaf Bu. Di kalau yang ini jadinya yang bagian ini. 10 10 dikali 10 X pangkat 9. Iya, benar. Berarti 100 X pangkat 9. Gitu ya? 9. Bisa ya? Bisa Satu Bu. lagi lah kalau gitu. Karena kok agak masih ragu-ragu ya Ibu melihatnya. Coba satu lagi. Oke, Weni. Coba yang menjawab. Tentukanlah turunannya. Coba Valencia. Valencia, Iya, Bu. berapa hasilnya? Kalikan aja 11 itu ke depan, Valen. Jadinya? 11 dikali 8 Iya, benar. Lalu X, X pangkatnya kurang 1. Berarti 11 dikurang. berarti 11 dikurang 1. Maka hasilnya sama dengan 11 11 kali 8. 88. Iya, 88. X pangkat 10. Iya, 10. selesai. Bisa ya? Ya, Bu. Ini kalau berpangkat kayak gini masih bisa lah ya. Nah, lalu kalau bentuknya ini sebenarnya operasi ini nih, mungkin kalau misalnya Ibu langsung ke aturan, gue banyak banget sih aturannya. Pokoknya intinya seperti ini ya. Ibu langsung kasihkan bentuk bagian sini. Nah, jadi kan fungsi itu kan tidak selalu bentuknya hanya seperti ini nih. 3x kuadrat, nggak selalu seperti ini ya. Jadi bisa bisa juga fungsi itu bentuk fungsi polinomial yang masih panjang. Ditambah 5x, ditambah 10. Ini fungsi, gitu ya. Atau eh, min 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang X ditambah 5. Ini kan fungsi ya, bentuk seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan, ini karena ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Jadi, ketika bentuk fungsinya ada penjumlahan, ada pengurangan ini, itu bisa kita mencari turunan dari fungsi ini, ya. Jadi, masing-masing ini yang kita tentukan turunannya, gitu. Nah, jadi kalau kita disuruh mencari turunan dari 3x kuadrat, kita sudah tahu hasilnya adalah apa hasilnya 3x kuadrat? 6x 3X. Iya, 6X. 6x. Ditambah, ditambah. Karena di sini ada sukunya ada 2, berarti kan ditambah lagi dengan yang satu lagi, yaitu 5x. Ketika 5x ini, kita cari turunannya, hasilnya adalah 5. 5. Kenapa 5, Teguh? Karena X-nya pangkatnya cuma 1, Bu. Jadi kalau dikurang Iya. 1 habis. Iya, benar. Kalau Ibu pisah seperti ini ya, 5x. Berarti kan
Sebenarnya dia ada pangkatnya di sini 1. Berarti kalau kita turunkan, ingat proses turunan pangkat itu pindah ke depan. Berarti kan 1 dikali dengan 5x. 5. Pangkatnya 1 dikurang 1, maka hasilnya sama dengan ini 5x 5. pangkat 0. Semua bilangan bentuk yang berpangkat 0 hasilnya sama dengan 0. 1. Oh iya, Jadi kalau nanti. sesuatu yang berpangkat 0, 1 ya. Nah, maka ketika bentuknya seperti ini, fungsi linear, pasti hasilnya adalah koefisiennya. Kalau 10x, maka turunannya adalah 10. 10. Kalau min 11x, maka turunannya adalah Min 11. 11. min 11. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Lalu, tadi kita sudah juga membahas mengenai fungsi konstan tanpa ada variabel. Kalau kita turunkan hasilnya selalu 0. 0. Ya udah, maka hasilnya adalah 6x ditambah 6x tambah 5. 5. Selesai. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kalau yang ini lagi, yang sukunya ada 4. Berarti masing-masing ini cari turunannya, cari turunannya. Apa nih turunan dari min 5x pangkat 3? Min 15x kuadrat. Iya. Ditambah yang ini 4x. 4x. Benar. Yang ini negatif x. Negatif. Min 0, 0, Bu. 0. Yakin 0. Min x itu sama dengan min 1x. Nah, maka turunannya adalah Min 1. min 1. Maka dikurang kurang 1. konstan. Hasilnya adalah 0. 0. Ya udah, berarti turunan dari fungsi itu adalah min Min 5x 15x kuadrat kuadrat. ditambah 4x 4x kurang min 1. 1. Selesai. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Jadi artinya apa? Jadi di aturan yang selanjutnya ini dianggap sebagai bentuk yang ini, bentuk utuh yang ini, bentuk yang banyak ini dianggap fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi kayak gitu ya. Maka ketika kita disuruh mencari turunan dari fungsi semua ini, itu bisa masing-masing fungsi ini kita turunkan. Jadi kita turunkan ini 1, turunkan dulu hasilnya ini diturunkan hasilnya ini diturunkan hasilnya ini, gitu ya. Itu arti dari aturan yang ini. Gitu. Bisa dipahami? Begitu juga dengan pengurangan sama. Jadi ketika fungsinya seperti ini, berarti kan masing-masing ini kita turunkan hasilnya ini. Ini diturunkan hasilnya ini. 5 diturunkan hasilnya adalah 0. 0. Selesai. Gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, tetapi agak berbeda dengan perkalian. Jadi kalau fungsinya seperti ini, fungsi perkalian. Kalau ini kan tadi 3x kuadrat ditambah 5 gitu. Ini penjumlahan nih. Tapi kalau 3x kuadrat dikurang 5 lalu dikalikan lagi dengan suatu bentuk yang hampir sama, ini artinya ini perkalian. Itu tidak bisa kita menurunkan ini lalu dikalikan dengan menurunkan ini. Itu tidak bisa. Karena agak berbeda dengan yang penjumlahan dan pengurangan. Jadi bentuk ini nggak bisa kita turunkan dulu, lalu kita turunkan, baru kita kalikan. Ini nggak bisa. Gitu ya. Jadi ada formulanya tersendiri untuk menentukan turunan dari fungsi ini. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita kalikan, tapi kita tetap menurunkan ini. Masing-masing ini kita turunkan, tapi kita kalikan dengan fungsi semula. Berarti yang ini, yang turunan ini kita kalikan dengan fungsi yang lain, turunan ini kita kalikan dengan fungsi yang lain. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Jadi kita punya fungsinya seperti ini. Ya, bentuk fungsinya seperti ini. Bisa dipahami ya, bentuk fungsinya seperti ini. Ini dianggap sebagai U, bagian ini dianggap sebagai V-nya. Kita disuruh mencari turunan ini, nih turunannya dalam bentuk aksen. Berarti kan kita disuruh mencari turunan dari fungsi fx.
Bagaimana cara mencarinya? Apakah cukup kita menurunkan ini, lalu ini diturunkan, baru kita kalikan? Oh, ternyata nggak bisa seperti itu. Itu hasilnya salah, ya. Nah, kalau untuk yang bagian ini kita turunkan, kita menurunkannya tetap masing-masing ini kita turunkan, dapatlah 6x. Benar? Ini kalau kita turunkan 6x hasilnya? Benar, Bu. Benar, 6x. Kalau yang ini hasilnya adalah 8x pangkat 3 8x pangkat 3 dikurang, min 1. iya, dikurang 1, gitu ya. Nah, lalu fungsi kita yang pertama ini kita kalikan dengan yang V aksennya, dengan turunan yang ini. Ditambah V kita, fungsi kedua ini kita kalikan dengan turunan pertama dari fungsi yang ini. Gitu. Jadi kita silang. Jadi yang bagian yang pertama kita kalikan dengan turunan dari yang kedua. Bagian yang kedua ini kita turunkan, kita kalikan dengan turunan pertama. Seperti itu. Maka jadinya seperti ini. 6x ini kita kalikan dengan V. Ya, berarti ini adalah U aksen dikali dengan V ditambah U V aksen, dikali dengan V aksen. V aksen. Seperti itu. Ini rumusnya. Ya, kita bikin contoh biar semakin paham. Kalau Ibu buat kuadrat ditambah 3 dikali x kuadrat dikurang 2. Atau x kuadrat x pangkat 4 misalnya. X pangkat 4. Maka hasilnya adalah turunannya 4x. ya. Ini tunggu dulu ya. Yang ini kita anggap sebagai U, ini sebagai V. V. Berarti kita mencari V aksen, U aksen dikali dengan V ditambah U dikali dengan V aksen. Gitu ya. Nah, maka kalau kita disuruh mencari turunan dari U-nya, maka sama dengan turunan dari ini 4x. hasilnya adalah 4. 4x. Iya, benar. Kalau V kita itu adalah X pangkat 4 dikurang 2, maka turunannya 4. 4. X pangkat 3. Iya, 4x pangkat 3. Nah, lalu tinggal kita masuki ke sini. U aksennya dapat 4x. Dikali dengan V-nya apa tadi? X pangkat 4 dikurang 2. 2. Ditambah U kita adalah 2x kuadrat kuadrat ditambah 3 dikali dengan V dikali aksennya 4x pangkat 3. iya. Ya udah, tinggal kita sederhanakan bentuknya. Kira-kira hasilnya apa nih? 6x2. Ini kalikan ke dalam, hasilnya adalah 4. 4x pangkat 5. Iya, benar. Kalau yang ini kalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 8x. iya. Ditambah, kalau ini kalikan dengan ini, 2 kali 4, 8. 8. X kuadrat dikali dengan X pangkat 3, berarti pangkatnya ditambahkan. 2 tambah 3, 5. 5. Lalu 3 kali dengan 4, 12. 12. Pangkatnya X pangkat 3. Ada yang bisa disederhanakan? Ada yang sejenis? Ada. Itu pangkat 5. 5. Maka hasilnya adalah Negatif. Min 4. 4. Sorry. Min, Bu. Kok min? 6 Kenapa guys. Oh min? iya 4 deh. Kenapa min? Salah, Ini Bu. positif. Ini positif. Artinya apa? Ditambah. Tambah. Maka jadinya 12. 12. X X pangkat pangkat 5 5. dikurang 8x. 12 X pangkat 3 dikurang 8. X. Selesai.
Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini bagian dari contoh ini ya. Jadi kita hanya mengkalikan turunan dari bagian yang pertama dengan fungsi kedua, lalu turunan dari fungsi kedua kalikan dengan fungsi pertama yang bagian ininya. Nah, yang perlu diingat adalah bagian ini. Yang ini nih, yang diingat ya. Rumus ini. Nih ya. Sampai di sini bisa ya? Ini 8x pangkat 5-nya dari mana, Bu? 8x pangkat 5 dari mana? Yang bagiannya mana nih? Pangkat 8x yang ini ya? Yang ini ya? Iya. Yang itu Bu, yang kuning. 2 dikali 4, 8. 8. Benar? Oh, Benar? bukan dia dikali ke 4x yang di depan ya, Bu. Dikali 4x itu di depannya mana tuh? Kan ini kan? 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 dikali dengan 4x pangkat 3. Gitu kan? Kan ini kan dia dikalikan ke Iya sini Bu. nih. Oh, iya, Bu. Gitu. Ini dikalikan ke sini, kalikan lagi ke sini. Kayak gitu. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. 8. X kuadrat dikali dengan X pangkat 3 itu artinya X pangkat kita 5. menambahkan pangkatnya. Maka jadi 8x pangkat 5. 5. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sudah ada 3 aturan yang kita gunakan ketika bentuknya penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau pengurangan, penjumlahan tinggal langsung kita turunkan aja semuanya tuh masing-masing itu kita turunkan. Tapi kalau perkalian berarti kita turunkan juga yang bagian masing-masing ini, tapi kita kalikan dengan fungsi yang lain. Gitu ya. Siapa yang boleh? Bagaimana kalau pembagian fungsi? Nah, kalau pembagian fungsi sedikit berbeda, ya. Tetap kita mencari turunan dari fungsi atas. Jadi kita menurunkan fungsi itu bentuknya seperti ini nih. Jadi dalam bentuk fungsi rasional bentuknya seperti ini. Jadi ada fungsi bentuknya seperti ini. Ya. UX per VX atau misalnya 2x kuadrat 2x kuadrat ditambah 5 per x ditambah 10. Misalnya seperti ini ya, contoh fungsinya ya. Ini dianggap sebagai U, ini dianggap sebagai V. Sama seperti yang tadi. Yang ini sebagai U, ya. Ini sebagai V-nya. Berarti yang dipisahkan dengan pembagi perkalian, dia dianggap U dan V. Sedangkan dia dipisahkan dengan pembagian seperti ini, atas U, bawah V. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ya. Nah, sama seperti perkalian tadi, kita tetap mencari turunannya. Tetap cari turunannya. Lalu, kita kalikanlah, tetap sama, kita mengkalikan juga, U aksen dikalikan dengan V, U-nya dikali dengan V aksen, sama, tapi tandanya berubah. Kalau tadi adalah pengurangan, penjumlahan, ya, penjumlahan benar? Yang ini? Penjumlahan ya. Ini kita menggunakan Benar, Bu. penjumlahan. Iya, Ibu. Sedangkan kalau di pembagian, kita menggunakan pengurangan. Perkalian. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi untuk bagian atasnya sama seperti yang perkalian tadi. U aksen dikali dengan V dikurang U dikali dengan V aksen. Ini turunan dari yang bagian atas, ini turunan dari bagian yang bawah. Baru dibagi dengan fungsi yang kedua atau fungsi yang bagian bawah ini. Tapi fungsi itu dikuadratkan. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Kenapa Bu. Bu? Kalau nggak ini aja, fungsi ini masing-masing ini aja kita turunkan, ini diturunkan, ya udah itu hasil yang nggak bisa. Ya itu nggak sama dengan nilai yang sebenarnya.
gitu ya. Jadi untuk perkalian dan pembagian tidak bisa kita langsung menurunkan ini, baru kita bagikan. Itu nggak bisa kalau untuk pembagian. Ya, jadi kalau untuk pembagian kita menggunakan formula ini. Berarti tetap kita mencari turunannya, tetapi kita kalikan dengan fungsi yang lain. Tetap cari turunannya, dikalikan dengan fungsi yang lain. Tetapi karena ini pembagian, makanya dia dibagi juga. Dibagi dengan fungsi kedua, lalu dikuadratkan. Seperti itu. Oke. Nah, kembali ke soal yang Ibu berikan ini, berarti U-nya yang mana? Yang 2x ditambah 5. Iya, U-nya adalah 2x kuadrat ditambah 5. 5. V-nya? X tambah 10. Oke, kalau disuruh mencari U aksennya? 4x. 4x. X. Kalau V aksennya? 1. Atau yang 1. bikin di sini aja lah, mudah banget. Kalau kuadrat? 2x. 2x. Oke. Nah, tinggal kita masuki ke sini. Berarti sama dengan U aksennya adalah? 4x. Iya, lalu V-nya? V-nya itu X. Tambah 10. Iya, X kuadrat ditambah 10. Dikurang U-nya? 2x kuadrat tambah 5. V aksennya? 2x. Iya, baru dibagi dengan? X pangkat 2 plus 10. Iya, benar. Ya udah, Kuadrat. tinggal diselesaikanlah dengan aljabar. Artinya kita kalikan ini ke dalam, kali ke dalam, kali ke sini, kali ke sini. Ini diselesaikan, bentuk dia menjadi bentuk yang sederhana. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Jadi untuk fungsi, ketika nanti ketemu bentuk fungsinya dalam bentuk ada pembilang, ada penyebut, atau bentuk pecahan seperti ini, maka kita menggunakan formula ini ya. Ya, nggak bisa kita menurunkan masing-masing ini diturunkan. Itu salah. Tapi kita menggunakan formula ini. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ini contohnya Ada, Bu. lagi, bisa nanti dipahami ya. Oke, kalau nggak ada, kita latihan sebentar. Silakan dicoba dikerjai ya. Nomor 1, misalnya kita punya fungsi nih. Fungsinya adalah X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Apakah turunannya? Ada yang bisa langsung menjawab? 1 poin. Saya, Bu. Oke, Weni. Boleh, Pak Weni? 3x kuadrat Ya, ditambah 8x ya, dikurang 5 ya. ditambah 0. Tambah 0. Maka bentuk sederhananya adalah 3x 3X kuadrat kuadrat. dikurang 8x ditambah 8x kurang 5. Iya, benar. Oke, Weni ya. Soal selanjutnya. Kalau ada fungsi min 5X pangkat 5 ditambah 7X pangkat 3 dikurang 2X pangkat min 2 di nah ini aja deh. Kira-kira apa jawabannya ya? Negatif 25X pangkat 4. Oke, bentar, Tantika. Berapa? Negatif 25X pangkat 4. Iya, X pangkat 4 21X pangkat 2. ditambah 21X pangkat 2. Lalu? Dikurang. Ditambah. Ditambah ya? Itu min Ditambah. kali min jadi plus. Iya, tuh hati-hati ya, karena di sini pangkatnya negatif, di sini negatif, kan ini kan artinya kan kita memindahkan yang ini. Perkalian. Iya, itu. Nah, gitu ya. Ini min kali min
plus plus. Jadi makanya 2 kali 2, 4 gitu ya. 4x. 4 Oke, lalu X ditambah negatif 3 4x. X 4X 4x negatif 3. negatif 3. Oke. Bisa ya? Soal berikutnya. Kok negatif 3, Bu? Itu kan min 2. Sistemnya gimana kalau turunan? Min 2 Oh, dikurang min Kalau 1. makin turun makin turun. Min 2 kurang 1. Berarti iya. Min 2 itu lebih besar dari min 3. Ini kan harusnya kan? Berarti iya, kan Bu. min 5 Oh iya. Jadi pangkat min 4 3, Bu. ditambah Jadi 21 min X 3. kuadrat ditambah 4 X pangkat min 3 Min gitu Min ya. 3. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Oke, boleh Teguh. Yang pertama itu min X pangkat min 3. Min X pangkat min 3. Oke. Yang kedua itu berarti jadi min 5X min 5X min kuadrat. Min 2. Oke. Yang kedua berarti 12X. 12X. Oke. Yang minus itu pangkat 3 ya, Bu ya? Iya, pangkat 3. Berarti min 21x kuadrat. X kuadrat. Oke. Bisa ya kalau bentuknya seperti ini ya. Oke, Bisa, kalau ini Bu. untuk penjumlahan, pengurangan kayaknya bisa semua lah ya. Coba bagaimana kalau soalnya seperti ini. 5X kuadrat ditambah 1. Lalu min 4. X pangkat 3 ditambah 2X. Silakan dikerjakan dulu. Ini perkalian, jangan lupa kalau perkalian tidak bisa kita masing-masing kita turunkan baru dikalikan, nggak bisa ya. Tapi kita menggunakan formula yaitu F aksen sama dengan ini dianggap sebagai U, ini sebagai V. Berarti U aksen dikali V ditambah apa V, tadi? V, V aksen, V gitu ya aksen boleh. dikali U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Silakan dicoba cari. saya. Saya, Bu. Selain Weni, Weni udah tadi ya. Silakan selain Weni. Turunan dari U aksen. Coba yang menjawab. Kan kita punya U-nya ini ya. U sama dengan 5X kuadrat ditambah 1. Maka turunannya, berarti kalau Ibu bikin pakai aksen ini berarti menyatakan turunannya ya. Coba yang menjawab, coba LV. Apa jawabannya, Vi? 5. Jawabannya 10X. Iya, benar. 10X. Kalau yang ini, turunannya berapa nih, Vi? 1 nih, kalau kita turunkan berapa hasilnya, Elvi? 0 bukan, Bu? Iya, benar. Oke, benar ya. Nah, kalau yang ini, coba yang menjawab, kita punya V sama dengan min 4 X pangkat 3 ditambah 2X. Maka turunan dari V aksen
Coba yang menjawab yang belum ya. Ibu panggil dari tadi. Coba. Kami Bu. Siapa tuh? Wahyunda. Wahyunda boleh. Coba Wahyunda. Yang 4 itu, yang min 4x3, itu turunannya min 12x kuadrat. Iya, benar. Lalu. Ditambah 2 Iya, benar. Baik. turunannya. Oke. Nah, lalu setelah kita dapat turunannya, ini diturunkan, ya udah tinggal kita masuki ke dalam sini. Gitu ya. Silakan dicoba. Apa hasilnya? Iya Bu. Boleh, Sarah. Berarti gimana nih, Sarah? Itu dikali yang 5x kuadrat tambah 1. 10x dong. 10x dikali 5x 10x kuadrat tambah dikali 1. dikali berapa? Min 10x 4x. ini? Min Min 4x. 4x tambah pangkat 3 tambah 2x ditambah 5x kuadrat tambah 1 dikali min 12x tambah 2. Oke. Nah, setelah itu tinggal dikalikan Min aja ya ke dalam Mm-mm. ya. Coba yang Mm-mm. mengkalikan yang belum pernah dipanggil dan belum menjawab. Coba Fajar, Fajar. Apa Fajar jawabannya Fajar? Kalau ini kita kalikan ke sini Fajar. 10 kali min 4 berapa jawabannya Fajar? Eh, 10 kali min 4. 10 kali 4 aja kalau gitu. 10 kali 4 berapa? Fajarnya hilang. Oke, coba yang lain kalau gitu. Coba Ilham Main satu lagi. 40 Ibu. Masih ada. Oke, min 40 ya. Sinyalnya hilang Bu, mati Bu. Oke, min 40. Lalu Ya. ini dikali dengan X pangkat 3, maka jawabannya adalah X X pangkat. pangkat 4. Iya, benar. Lalu ini kalikan ke sini. Maka hasilnya 10 kali 2. 20 20. 20. X kali X berarti kan X X kuadrat. kuadrat. Ya. Oke, lanjut yang ini lagi kita kalikan. Coba yang menjawab. Cobalah Vigo. 5x kuadrat dikali min 12x kuadrat. Vigo. 5 kali min 12 berapa Vigo? Ada nggak Vigo nih ya? Vigo. Oke, nanti terakhir sebelum berakhir perkuliahan nanti Ibu cek lagi kehadirannya ya. Jangan ketika mau berakhir kameranya dibuka semua gitu. Sedangkan pas perkuliahan malah ditutup semua ini nih kameranya. kami Bu, kami mau jawab. Siapa tuh? Wahyunda. Wahyunda. Oke, gantian yang lain ya Wahyunda ya. Oke Bu. Oke, coba Rahma. Apa jawabannya Rahma? 5 kali min 12 berapa Rahma? Min 60 Ibu. Iya benar. Berarti ini langsung kita bikin aja min ya. Di sini ya. Min 60. Oke. X kuadrat dikali X kuadrat. Hasilnya adalah X pangkat. X pangkat 4. Iya benar. Ini. Tunggu dulu. Gini ya harusnya ya. Ini kali ke sini. Lalu ini kalikan kedua lagi. Maka hasilnya adalah. 10x kuadrat. Iya, 10 X kuadrat. Lalu 1 kali ke sini, 1 kali lagi kedua. Maka min 1 kali min Min 12. 12x pangkat 2. 12x Iya. pangkat 1 2. kali 2. 12 pangkat 2. Tambah Tambah 2. Wah. Oke. Setelah itu, apalagi kita lakukan cek lagi mana yang sejenis. Sejenis itu yang mana yang variabelnya pangkatnya sama. Ya, yang ya pangkat min sama yaitu pangkat 4. 4. Pangkat Lalu 2.
pangkat 2. 4. Lalu Dua. Yang 2, Bu. 2. Pangkat 2. 2 dengan pangkat 2. Ini pangkat 2 juga ya? Ya. Iya, Ibu. Ya udah, tinggal kita selesaikan. Berarti min 40 dikurang 60, maka hasilnya min Min 100. 100. Dan bikin lagi variabelnya pangkat 4. 4. 20 tambah 10 kurang 12. Min 18. Min 18, Bu. 18 X Kuadrat. Kuadrat. Tinggal kita tambahkan Tambah 2. selesai. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, kalau begitu satu lagi lah. Kalau yang ini kita jadikan pembagian gimana? Jadi pembagian. Bentar. Pindah ya. Ibu bikin 5x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan min 4x pangkat 3 ditambah 2x. Tadi kita tahu kalau kita mencari turunan dari suatu fungsi yang dalam bentuk pembagian, gimana rumusnya? U aksen dikali V, lalu dikurang Tambah V aksen. Kurang V aksen kali U dikali U. per V. V kuadrat. Nah, silakan dicoba. U-nya sudah dapat, V-nya juga sudah dapat yang ini. Ini sudah kita cari. Tinggal kita masukin ke dalam sini. Ya udah, tinggal kita selesaikan. Gitu. Bisa? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan dicoba dulu ya. Silakan dicoba ini soal terakhir ya. Berarti kalau kita masih ke dalam rumus, jadinya gimana? Coba yang membantu Ibu menyebutkan apa saja yang kita masuk ke dalam. 10x. Kami, Bu, kami. Iya, boleh. 10x 10x Min dikali 4. min 4x pangkat 3 3. pangkat 3 ditambah 2x dikurang Dikurang 5x kuadrat. min 12x 12 tambah 2 kali 5x kuadrat 5x tambah 1. X kuadrat. Baru 5x dibagi dengan Min 4x jangan lupa ditambah. dikuadratkan. Ya. Gitu ya. Oke, Iya, Ibu. silakan nanti dicoba cari minggu depan kita bahas lagi ya untuk contoh yang ini. Kita bahas, Baik, Ibu. maksudnya akan ada yang maju kayak gitu menjelaskan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau Tidak, ditanyakan? Bu. Tidak, Bu. Oke ya. Oke, Ibu screenshot dulu untuk yang hadir. Bentar ya. Oke, bentar. Ibu kirim simpan dulu. Ini udah nama lengkapnya kan? Iya, Ibu. Ya udah ya. Iya, Ibu. Nggak ada yang menggunakan akun kakaknya, bapaknya. Enggak, Ada, Bu. Ibu. Tidak ada, Bu. Oke, rasanya tadi banyak sih yang menutup kamera. Iya, Bu. Tiba-tiba ketika di akhir buka semuanya. Oke lah kalau begitu. Semoga yang benar-benar memperhatikan apa yang Ibu jelaskan bisa memahami materinya. Karena UAS yang akan keluar salah satu soalnya adalah mengenai turunan. Jadi harapan Ibu materi hari ini silakan kalau yang masih belum paham silakan pahami kembali ya. Baik, Nah, Ibu.
Untuk Baik, Ibu. Iya, oke. Karena ini sudah pertemuan ke-12, berarti masih ada 3 pertemuan lagi baru kita akan UAS, gitu ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir tepat waktu, sudah membuka kamera, sudah aktif juga dalam perkuliahan ini, karena keaktifan itu juga ada penilaiannya ya. Tidak hanya sekedar menjawab-menjawab tanpa ada diberikan nilai, tapi ada penilaian dari keaktifan di dalam kelas, gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu tutup perkuliahan kita hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Ibu. Ya.